Selamat datang kembali di kelompok 4 Etika dan Hukum Media Massa. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang peranan pers dalam penegakan hukum. Nah, sebelum itu perkenalkan kami ada beberapa anggota. Yang pertama itu Nurul Rusna, yang kedua Cici Veo, yang ketiga Demetrius Paulsok, keempat saya Fajrin Bano, kelima itu Marni Labuipi. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian pers Indonesia. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata pers berarti yang pertama, alat cetak untuk mencetak buku atau surat kabar. Yang kedua, alat untuk menjepit atau membaratkan. Yang ketiga, surat kabar atau majalah yang berisi berita. Yang keempat, orang yang bekerja di bidang bersurat kabaran. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjelaskan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan pers di Indonesia. Yang pertama, masa Orde Baru. Pada awal kepemimpinan Orde Baru, menyatakan bahwa membuang jauh praktik demokrasi terpimpin diganti dengan demokrasi Pancasila. Sejarah perjalanan media massa di Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut peran media massa. Pada masa demokrasi liberal, media massa bebas melaksanakan peran dan fungsinya. Namun pada masa lainnya, demokrasi Pancasila, media massa dibatasi perannya, bahkan seolah-olah ditentukan oleh penguasa. Pada masa Orde Baru, negara melakukan kontrol yang sangat ketat. Kontrol dilakukan dengan tujuan agar aktivitas pers tidak menyimpang, apalagi sampai bertentangan dengan kepentingan-kepentingan mereka. Manifestasinya adalah isi pers cenderung seragam, memberikan lebih banyak ruang dan waktu yang tersedia bagi kepentingan kekuasaan, lebih mengutamakan informasi yang bersifat politik, kualitas isi yang rendah, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masa reformasi. Perkalangan pers kembali bernafas lega karena pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1959 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, dengan tegas dijamin adanya kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara dan terhadap pers nasional tidak lagi diadakan penyensoran dan pelanggaran penyiaran pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Pers nasional memiliki kebebasan, meskipun seringkali terasa bahwa surat kabar, tabloid, dan majalah yang menyalahgunakan kebebasan itu dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum. Wartawan hak tolak agar wartawan dapat melindungi sumber informasi dengan cara menolak menyebutkan identitas informasi, kecuali hak tolak gugur apabila demi kepentingan dan ketertiban umum, keselamatan warga, dan yang dinyatakan oleh pengadilan. Dengan demikian, pada rezim ini tidak ada lagi peraturan yang membatasi ruang gerak pers. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi pers. Pers yang bebas dan bertanggung jawab memegang peranan penting dalam masyarakat demokratis dan merupakan salah satu unsur bagi negara dan pemerintahan yang demokratis. Menurut Miriam Budiarjo, salah satu ciri negara demokrasi adalah memiliki pers yang bebas dan bertanggung jawab. Sedangkan inti dari demokrasi adalah adanya kesempatan bagi aspirasi dan suara rakyat atau individu dalam mempengaruhi sebuah keputusan. Dalam demokrasi Indonesia juga diperlukan partisipasi rakyat yang muncul dari kesadaran politik untuk ikut terlibat dan andil dalam sistem pemerintahan. Menurut Dominic, sistem media di suatu negara berkaitan dengan sistem politik di negara tersebut. Sistem politik menentukan kepastian hukum yang nyata antara media dan pemerintahan.
Adapun peran pers nasional yaitu yang pertama ini memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi. Yang kedua yaitu mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia serta menghormati kebinekaan. Yang ketiga yaitu mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar. Yang keempat yaitu melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dan yang terakhir yaitu memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 disebutkan mengenai fungsi pers. Dalam hal ini pers nasional. Adapun fungsi pers nasional adalah yang pertama sebagai wahana komunikasi massa, yang kedua sebagai penyebar informasi, yang ketiga sebagai pembentuk opini, yang keempat sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol, serta sebagai lembaga ekonomi. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menyebutkan kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nurul. Berikut peranan pers dalam negara hukum dan demokrasi. Hak masyarakat atau warga negara Indonesia untuk mengeluarkan pikiran secara lisan atau tulisan mendapat jaminan dalam pasal 28 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pers sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Walaupun berada di luar sistem politik formal, keberadaan pers memiliki posisi strategis dalam informasi massa. Pendidikan kepada publik sekaligus menjadi alat kontrol sosial. Karenanya, kebebasan pers menjadi salah satu tolak ukur kualitas demokrasi di sebuah negara. Demokrasi akan berkembang dengan baik jika pers sudah berkembang dengan baik. Karena itu, pers harus menjaga hati nurani untuk menjaga keberlangsungan demokrasi. Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka yang diperoleh dari pers terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh masyarakat secara langsung atau partisipasi langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Yang terakhir, kesimpulan. Suatu negara hukum, khususnya negara hukum Pancasila yang memandang hak asasi sebagai suatu esensialia, di mana hak atau kebebasan untuk berpikir dan berbicara merupakan suatu unsur yang vital dan indispensable, akan menjamin kebebasan pers sebagai hak demokrasi sebagai sentral, meaning, dan sebagai hak yang merupakan pendorong dari hak asasi lainnya. Kebebasan pers merupakan syarat esensial bagi suatu negara hukum yang demokratis. Pers adalah salah satu sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat serta memiliki peranan penting dalam negara demokrasi. Pers yang bebas dan bertanggung jawab memegang peranan penting dalam masyarakat demokratis dan merupakan salah satu unsur bagi negara dan pemerintahan yang demokratis. Sedangkan inti dari demokrasi adalah adanya kesempatan bagi aspirasi dan suara rakyat atau individu dalam mempengaruhi sebuah keputusan. Dalam demokrasi Indonesia juga diperlukan partisipasi rakyat yang muncul dari kesadaran politik untuk ikut terlibat dan andil dalam sistem pemerintahan. Pada berbagai aspek kehidupan di negara ini, sejatinya masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam menentukan langkah kebijakan suatu negara. Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka yang diperoleh dari pers terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan
yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparatur kepolisian, kejaksaan, pengacara, hakim, dan pejabat lembaga pemasyarakatan, semuanya memerlukan kontrol sosial yang dapat bekerja sama dengan efektif, efisien, serta menjamin keadilan dan kebenaran. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan, tanggapan, ataupun saran, langsung ke kolom komentar. Dan bye!